Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Shenlang. Dan sorry baru bisa upload kemarin, mati lampu seharian. Gue mau take voice nggak bisa, mati lampu. Bukan karena nggak bisa apa-apa gitu, panas. Jadi gue nggak mau take voice, panas gila. Jadi terpaksa lah gue nggak upload. Aduh sayang sekali, padahal lagi naik-naiknya Shenlang. Tapi ya sudahlah, kita gaskan lagi dah Shenlang. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia telah mengutus dua bawahannya untuk segera meletupkan sebuah bendungan yang ada di milik keluarga Zu, di wilayah milik keluarga Zu. Dan itu membuat patriark keluarga Zu dia pun berpikir, jangan-jangan debit air yang ada di dalam bendungan milik keluarga Jin turut akibat hancurnya bendungan yang ada di wilayah miliknya. Dan itu membuatnya pun jadi sangat amat panik dan dia bergegas untuk segera memeriksa itu semua. Sedangkan di sisi lainnya untuk Shenlang saat ini dia sedang mengatur sebuah rencana untuk dapat menaklukkan dan juga membebaskan keluarga Jin, karena dia tahu kalau sepertinya keluarga Tang mereka menolak untuk dapat menyerahkan Pulau Jinsan secara resmi. Walaupun ya memang mereka telah mentandatangani perjanjian, tapi tetap mereka tidak akan mungkin mau melepaskan Pulau Jinsan begitu saja. Dan di sini Shenlang dan juga memiliki sebuah rencana untuk dapat membuat Kaisar bisa melepaskan keluarga Jin. Dan itu membuat patriark dia pun sungguh sangat senang. Bahkan Shenlang juga telah menjanjikan kalau patriark keluarga Jin akan mendapatkan gelar Marquess. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena Shenlang berencana untuk mengambil wilayah yang dimiliki oleh para bajak laut yang akan diserahkan kepada Kaisar. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang tentunya membuat Mulan dia juga bertanya apakah Shenlang dia tujuannya mengirim Nona Xu Qian ke kota Nuichao untuk mendapatkan sebuah informasi. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shenlang, di mana Shenlang dia pun mengatakan kalau dia sengaja mengirim Nona Xu Qiao untuk segera pergi menuju kota Nuichao untuk menjadi mata-mata dari dirinya. Dan di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau sejatinya Nona Xu dia adalah pion utama di dalam permainan ini, ujar dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya di rumah patriark keluarga Zhang ataupun si Zhang Choi, saat ini dia sedang merenung tentang kekalahannya dari Shenlang. Dan itu membuatnya berpikir kalau keluarga Jin mereka benar-benar menjadi batu sandungan yang sangat amat mengerikan. Tapi di sini Zhang Choi di sela-sela dia sedang merenung, dia juga mendapatkan kunjungan dari putrinya yang datang membawakan sup hangat. Namun di sini Zhang Choi dia juga berpikir dan juga mengatakan kalau walaupun patriark keluarga Jin telah memenangkan perebutan Pulau Jinsan, tapi nyatanya ini semua hanyalah awal dari kehancuran. Padahal sebelumnya dia memiliki sebuah rencana untuk menaklukkan keluarga Jin tidak sampai menggunakan sebuah kekerasan. Tapi jika itu terjadi maka dia tidak punya pilihan lain, harus menggunakan cara yang agak sedikit brutal. Walaupun sebenarnya dia juga tidak ingin sekali bekerja sama dengan para bajak laut, ucap dari Zhang Choi. Dan 2 jam kemudian di istana milik keluarga Tang, saat ini patriark keluarga Tang dia terlihat sangat amat marah. Bahkan dia akan menghancurkan siapapun yang berani-beraninya mengusik dirinya di kala ini. Namun tak lama setelahnya Zhang Choi dia pun datang menemui patriark keluarga Tang. Namun kedatangan dari Zhang Choi tentunya membuat patriark keluarga Tang yang awalnya marah, dia pun mengizinkan Zhang Choi untuk masuk, karena sebelumnya dia juga memang ingin bertemu dengan Zhang Choi. Dan kedatangan dari Zhang Choi adalah ingin bertanya apa yang sedang direncanakan oleh patriark keluarga Tang. Dan di sini untuk patriark keluarga Tang dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat menolak menyerahkan Pulau Jinsan kepada keluarga Jin. Walaupun dia juga telah menandatangani sebuah kontrak kalau dia akan menyerahkan pulau itu, tapi nyatanya tidak. Dia tidak akan pernah membiarkan pulau itu dilepaskan kepada keluarga Jin, ujar dari patriark keluarga Tang Hu. Mendengar hal itu membuat Zhang Choi dia pun juga berujar, apakah kau ingin mendengarkan saran dari diriku, ujar dari Zhang Choi. Walaupun di sini patriark keluarga Tang dia menolak untuk dapat mendengar saran dari Zhang Choi, di sini Zhang Choi dia tetap mengatakan kalau dia memberikan sebuah saran agar patriark keluarga Tang menyerahkan Pulau Jinsan kepada keluarga Jin. Bahkan dia juga meminta kepada patriark keluarga Tang untuk menyerahkan Pulau Jinsan secara utuh, tidak merusak pabrik besi yang ada di tempat itu, bahkan menyiapkan dan juga melepaskannya begitu saja tanpa ada sebuah perlawanan, tanpa harus merusak fasilitas yang ada di pulau itu, ujar dari orang tua ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zhang Choi tentunya tidak mungkin dapat diterima oleh patriark keluarga Tang, dan dia berpikir kalau Zhang Choi udah gila. Tapi di sini Zhang Choi dia pun mengatakan kalau
Ini semua demi kebaikan dari keluarga Tang itu sendiri. Di mana Zhang Choi dia pun meminta kepada pihak keluarga Tang untuk membuat sebuah kontrak kepada para bajak laut dan menyerahkan 70% hasil produksi kepada bajak laut itu dan meminta kepada mereka untuk menguasai pulau itu agar ketika keluarga Jin datang untuk menguasai pulau itu, maka bajak laut akan datang dan itu akan membuat keluarga Jin menghabiskan semua sumber daya mereka untuk melawan bajak laut dan itu akan membuat kekacauan untuk keluarga Jin. Ucap dari orang tua ini. Mendengar dasaran dari Zhang Choi di sini, Patria keluarga Tang dia pun mengatakan kenapa aku harus mendengarkan kata-katamu. Lantas memangnya keuntungan apa yang aku dapatkan ketika keluarga Jin telah hancur? Ujar dari orang tua ini. Dimana dia juga mengatakan kalau dia akan tetap menunggu saja paling lama 1 ataupun 2 tahun keluarga Jin mereka akan runtuh dan Pulau Jinsan akan tetap menjadi milikku. Ujar dari orang tua ini. Tapi di sini untuk Zhang Choi dia pun mengatakan kepada Patria keluarga Tang untuk harus menyerahkan Pulau Jinsan itu kepada keluarga Jin secara utuh dan secepat-cepatnya. Ujar dari orang tua ini yang membuat Patria keluarga Tang dia pun mengatakan kenapa aku harus mendengarkan saran dari dirimu? Hei, kenapa? Apakah aku harus mendengarkan semua yang kau ucapkan? Tidak, ucap dari patua itu yang membuat Zhang Choi dia pun marah. Di mana Zhang Choi dia pun mengatakan segera berikan pulau itu karena aku telah memberikan sebuah peringatan kepada kau. Dan aku juga telah memberikan sebuah surat kepada Kaisar untuk kau memaksa kau menyerahkan pulau itu. Jika kau tidak patuh, maka aku tidak akan menargetkan keluarga Jin untuk dihancurkan, tapi aku akan menghancurkan keluarga Tang. Dan asal kau tahu, keluarga Tang masih merupakan bangsawan lama yang merupakan batu sandungan dari Kaisar. Ucap dari Zhang Choi yang membuat Patu ini dia pun kaget ketika mendengar kalau Kaisar akan mengincar keluarga Tang pula. Tapi untuk Zhang Choi dia nggak peduli dengan itu semua dan dia juga berujar, cobalah kau tantang aku ini. Kau tantanglah semua aturan yang aku berikan, maka lihatlah siapa yang lebih tangguh, kau atau keluarga Jin. Ucap dari orang tua ini yang membuat Patria keluarga Tang gak punya pilihan lain selain harus mengikuti rencana dari Zhang Choi. Sedangkan di sisi lainnya untuk Patria keluarga Zu saat ini dia sedang bergegas kembali ke wilayahnya karena dia ingin segera tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan dia juga berharap agar wilayahnya aman-aman saja dan bendungan yang ada di wilayahnya tidak hancur. Jika itu hancur maka seluruh keluarga Zu benar-benar bakal tamat, mengingat keluarga Zu tidak lagi memiliki kekuasaan dan juga militer karena mereka telah menyerahkan semuanya kepada Kaisar. Dan sekarang jika semua tanahku hancur maka hancurlah kami, ucap dari Patria keluarga Zu. Dan saat ini karena memang wilayah yang dimiliki oleh keluarga Zu ada di balik bukit, membuat Patria keluarga Zu dia nggak punya pilihan lain selain manjat bukit aja. Daripada dia harus mutar butuh waktu lama, dia langsung manjat bukit. Dan ketika dia sudah ada di atas bukit, dia melihat kalau ternyata wilayahnya hancur. Sudah semuanya sudah terendam air yang membuat Patria keluarga Zu dia tahu kalau ini semua sudah berakhir. Aku sudah berakhir, ujar dari orang tua ini yang kini berteriak mengutuk-utuk Shelang walaupun ya itu semua nggak ada gunanya hingga dia kena kaget, kena stroke dan jatuh dari bukit. Waduh. Kan di sisi lainnya saat ini keluarga Jin mereka telah tiba kembali ke istana Xuanhu. Dan ketika mereka kembali pulang dan ingin melaporkan semua kepada istrinya di sini, Su Peipei dia pun langsung mengabaikan Patria keluarga Jin dan juga Muncang. Dia mengabaikan suami dan juga anaknya, tapi dia langsung menyambut kedatangan dari Shen Lang. Dan di sini Su Peipei dan juga mengatakan ini semua terjadi karena Shelang lah yang telah memenangkan ini semua. Dan jika ini semua hanya diserahkan kepada Jin Muncong dan juga ayahnya, maka itu semua nggak akan mungkin. Ini semua diserahkan kepada ayah dan juga Muncong, kita semua pasti kalah, ucap dari Su Peipei. Tapi di sini permaisuri dia juga melihat ada sebuah tanda merah di pipi dari Shelang dan dia pun bertanya, apa ini? Ucap dari Nona ini. Nona lagi permaisuri. Namun untuk Shelang dia juga bingung. Gimana dia ngomongnya kalau ini gigitan Mulan. Tapi untuk permaisuri dia pun sadar kalau sepertinya ini adalah tanda cinta dan seharusnya Mulan juga ada dong, pikir dari Su Peipei. Dan itu membuat Su Peipei oke, kau sepertinya lebih kurus, ucap dari Nona. Nona lagi permaisuri ini yang mengalihkan pembicaraan. Sedangkan untuk Muncong ketika dia diabaikan oleh ibunya padahal dia sudah bekerja keras, membuat dirinya pun sakit hati. Dia pun merasa kalau dia nggak berguna. Dan dia juga berujar, ayah, apakah aku tidak memiliki seorang wanita tunangan kah yang menyukaiku? Ucap dari Muncong yang frustasi. Walaupun di sini bapaknya ya dia memberikan selamat kepada Muncong. Muncong selamat atas kerja kerasmu, ucap dari orang tua ini.
Dan setelahnya kini Xialang dia pun kembali ke dalam ruangannya, dan di sini Xialang dia pun bertemu dengan dua bawahannya, dan di sini mereka pun melaporkan kalau mereka telah menjalankan tugas yang sebelumnya telah diberikan oleh Xialang. Oke, bagus, kerja bagus, ujar dari Xialang. Dan di sini Xialang juga bertanya, apakah Jinhui kau membawa sebuah piala? Ujar dari Xialang, dan hal itu pun dibenarkan oleh Jinhui. Dan di sini Jinhui dia pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat Xialang yang mendengarnya, ternyata pasukan keluarga Zhu mereka benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dan jika saja pasukan keluarga Jin yang melakukannya, Patriark pasti akan menghukum mereka dengan keras, ujar dari Xialang. Tapi di sini Xialang juga bertanya kepada Jinhui, apakah wanita ini dia melihat semuanya? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Jinhui, yang membuat Xialang ini agak sedikit merepotkan, karena ini akan sangat merepotkan jika saja bubuk ajaib itu diketahui oleh banyak pihak, dan apalagi jika sampai ke kaisar. Tentunya ini akan sangat berbahaya, ujar dari Xialang, dan konsekuensinya akan membuat seluruh keluarga Jin akan ada dalam masalah. Dan itu membuat Xialang dia berujar kalau mereka nggak punya pilihan lain selain harus membungkam wanita ini. Karena jika ini semua terekspos, maka keluarga Jin akan dalam masalah, ujar dari Xialang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xialang membuat Jinhui dia pun tahu kalau sepertinya Xialang akan menyingkirkan wanita itu. Tapi di sini Jinhui dia pun memohon kepada Xialang untuk membiarkan wanita itu tetap bersama dengan dirinya, dan dia juga meminta kepada wanita itu untuk melakukannya, berlutut di hadapan Xialang untuk dapat dimaafkan. Tapi untuk wanita itu ternyata malah buang muka nggak tuh, yang membuat Xialang dia pun tahu kalau wanita ini pasti bukanlah wanita biasa. Mengingat, lihatlah, sikap keras kepalanya, kulit yang lembut, dan juga rambut yang halus. Yang artinya wanita ini bukanlah orang biasa. Karena orang biasa nggak mungkin memiliki waktu dan juga uang untuk melakukan sebuah perawatan seperti ini. Apalagi sikap arogannya ini. Ini membuktikan kalau dia adalah keluarga bangsawan, ujar dari Xialang. Dan di sini Xialang dia pun tiba-tiba langsung nempelin tuh pala ke balon. Waduh, yang membuat Xialang ternyata dia sedang mencoba untuk dapat mendengar denyut jantung dari wanita ini, yang membuat Xialang dia pun sadar kalau sepertinya denyut jantungnya tidak rata, ya iramanya nggak sinkron lah, yang membuat Xialang dia pun sadar kalau sepertinya wanita ini memiliki gangguan irama jantung, yang membuat Xialang dia meminta kepada Jinhui untuk menyingkirkan wanita ini, yang membuat Jinhui dia pun panik, dan dia langsung berlutut dan dia memohon kepada Xialang untuk memaafkan dan juga mengizinkan wanita ini tetap bersama dengan dirinya. Dan dia juga mengatakan kalau dia sudah mengabdi kepada keluarga Jin selama bertahun-tahun dan dia tidak pernah meminta apapun, tapi kali ini dia memohon kepada Xialang untuk mendapatkan sebuah izin. Namun untuk Xialang dia pun bertanya, Jinhui, apakah kau menyukai wanita ini? Ujar dari Xialang, yang membuat Jinhui dia pun merasa kalau dia enggak layak untuk wanita ini. Jika kau tidak layak, yaudah singkirkan wanita itu, ujar dari Xialang, yang membuat Jinhui dia menjadi panik, dan dia pun meminta kepada Xialang untuk membiarkan wanita ini bersama dengan dirinya. Walaupun dia juga mengatakan kalau dia enggak layak, ya intinya di sini Xialang meminta kepada Jinhui untuk menyingkirkannya, tapi Jinhui memohon untuk tetap diselamatkan, dan itu membuat wanita ini sepertinya dia agak sedikit berguncanglah sedikit hatinya lah ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Jinhui yang mencoba untuk dapat menyelamatkan dirinya. Namun untuk Xialang, oke, baiklah. Jika kau ingin tetap bersama dengan dirinya, oke, baiklah. Kau yang membawanya dan kau yang harus bertanggung jawab. Dan jika wanita ini membuat masalah, maka kau akan mendapatkan hal-hal yang sangat mengerikan dan kau akan menderita, ujar dari Xialang, yang membuat Jinhui dia pun tahu kalau sepertinya Xialang pada akhirnya menyetujuinya, dan itu membuat Jinhui dia pun melepaskan ikatan kepada wanita ini, dan dia juga mengatakan kalau wanita ini akan tinggal di rumahnya dan tinggal bersama dengan adik perempuannya, ujar dari Jinhui. Dan di sini Jinhui dia juga mengatakan, Jinhui, jangan mengacaukannya, ujar dari Xialang. Dan setelahnya Xialang dia pun mengucapkan terima kasihnya juga kepada si Tengil Shen. Dan di sini Xialang dia juga mengatakan, kau sungguh sangat luar biasa, kerja bagus. Xialang dia juga mengatakan, jika saja aku punya waktu luang, aku akan mengajarimu teknik khusus, ujar dari Xialang, teknik seni bela diri. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xialang yang akan mengajari seni bela diri, membuat si Shen dia pun berujar di dalam hati, apa? Kau ingin mengajarkanku seni bela diri? Bahkan kau saja tidak bisa mengalahkan Luo Bing, ujar dari si Shen.
Dan setelahnya kini mereka pun pergi, berpisah. Dan tak lama setelahnya Patriark pun datang dan Patriark pun menyadari kalau wanita itu bukanlah wanita biasa. Shelang, harusnya wanita itu dia. Ya, aku mengerti. Sambut dari Shelang, di mana Shelang dia pun mengatakan kalau wanita itu pasti adalah keluarga bangsawan juga. Tapi dia memiliki sedikit gangguan irama jantung. Ucap dari Shelang. Tapi di sini mendengar kalau sepertinya Jin Hui menyukai wanita itu, membuat Patriark dia pun mengatakan kalau Jin Hui dia hanyalah seorang pengawal dan wanita itu adalah keluarga bangsawan dan harusnya Jin Hui tidak memiliki kualifikasi untuk dapat menikahi wanita itu. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Shelang, tapi Shelang nggak ambil pusing, bodoh amat, biarkan aja, ucap dari Shelang. Tapi di sini Shelang juga bertanya soal nikah. Muncong, apakah dia nggak punya tunangan kah? Tanya dari Shelang. Dan untuk Patriark dia pun mengatakan kalau sebenarnya Muncong dia memiliki seorang tunangan, yaitu Xue Li yang berasal dari keluarga Xu yang merupakan putri bangsawan dari wilayah Huan. Ucap dari Patriark yang membuat Shelang dia pun sadar kalau keluarga Huan ataupun keluarga Xue mereka adalah keluarga bangsawan yang ada di wilayah pesisir dan mereka adalah keluarga bangsawan yang sangat kaya juga. Bahkan wilayah yang mereka kuasai jauh lebih luas dari wilayah apa yang dimiliki oleh keluarga Jin. Dan mereka memang memiliki pasukan cuma 2.000, tapi nyatanya mereka juga memiliki sekte besar yang ada di dalam wilayah mereka. Dan yang paling unik, master sekte mereka adalah keluarga keluarga Xu. Ya artinya ya pasukan sekte itu pasukan keluarga Xue juga sebenarnya. Sini Patriark dia juga mengatakan kalau sejatinya dulu leluhur mereka yaitu Jin Zhao pernah menyelamatkan seluruh anggota keluarga Xue yang ketika itu saatnya hampir hancur lah. Yang membuat hubungan keluarga Jin dan juga keluarga Xue pada akhirnya pun jadi bagus dan mereka pun menjalin sebuah hubungan yang sangat-sangat intens. Bahkan saat itu Muncong juga dijodohkan dengan putri dari keluarga Xue. Tapi sayangnya hubungan baik mereka renggang ketika 2 tahun lalu ketika Kaisar mulai menargetkan keluarga Jin. Ucap dari Patriark yang membuat Shelang dia pun tahu kalau sepertinya keluarga Xue adalah sekutu, tapi sekutu yang gak berguna. Ketika mereka dikejar, diserang, malah kabur ninggalin. Sekutu yang gak berguna. Ucap dari Shelang. Tak lama setelahnya saat ini Lobing dia pun datang dan melaporkan kepada Shelang kalau saat ini Nona Suhian dia pun datang. Nona Shu datang ini menemui Shelang. Dan ternyata kini Nona Shu dia datang dengan penampilan barunya dan itu terlihat ya cukup rapi, bersih rapi daripada pertemuan mereka yang sebelumnya yang datang compang-camping yang membuat Shelang wow. Wes, penampilan baru. Wah, mantap nih. Dan di sini Shelang dia juga mengatakan, "Hey, tentang perjanjian kita yang sebelumnya apakah masih berlaku?" Ucap dari Shelang. Dan untuk Nona Shu dia pun mengatakan, "Ya." Dia pun mengatakan, ya perjanjian itu masih berlaku dan dia akan segera pergi menuju kota Luchao besok dan akan menyusup ke sisi dari Nona Qiu Yao yang merupakan putri dari Raja Bajak Laut. Namun di sini Nona Shu dia juga bertanya kepada Shelang kenapa Shelang terlihatnya sepertinya sangat percaya diri kalau aku tidak akan berkhianat dengan dirimu. Ucap dari gadis itu yang membuat Shelang, iya juga ya. Ya, aku nggak tahu juga sih. Tapi di sini untuk Nona Shu dia pun mengatakan, Shelang, apakah Shelang tidak mau membuatnya hamil duluan? Dengan begitu seharusnya ikatan batin dari dirinya dan juga Shelang akan semakin kuat. Dan itu akan membuat dirinya tidak akan berkhianat kepada Shelang. Dan itu membuat Shelang dia berujar, oke, baiklah. Dan di sini Shelang langsung ngangkang nggak tuh di hadapan dari Nona Shu yang membuat Nona Shu memencet biji Shelang. Dan setelahnya Nona Shu dia pun pergi dan akan belayar malam ini. Dan dia datang menemui Shelang hanya ingin mengatakan kalau dia akan pergi malam ini. Nah itu doang. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja ya. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa. Bye. Thank you.